Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam masalah problematika kenotariatan. Saat ini sedang in masalah lembaga tim investigasi notaris. Tim investigasi notaris dibentuk oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, untuk membantu tugas-tugas pengawasan notaris yang sudah ada, yang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu ada di tangan Majelis Pengawas Notaris, mulai dari pengawas daerah, wilayah, dan pusat. Nah, menurut penjelasan salah seorang pejabat dari kementerian, tim ini dibentuk karena keluhan dari masyarakat ketika mereka mempunyai masalah dengan notaris. Keluhan tersebut kurang bisa diakomodasi dengan baik, sehingga mereka mengadu langsung ke kementerian. Nah, dari sinilah kemudian pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah membentuk tim ini. Dibentuk kira-kira awal tahun 2018. Aturan itu sendiri berakhir akhir tahun 2018. Nah, saat ini sebetulnya kalau menurut ketentuan bahwa tim ini sebetulnya sudah, dasar hukumnya sudah berakhir. Tapi saat ini pemerintah sedang gencar mensosialisasikan masalah ini. Kemungkinan peraturan ini akan dijalankan kembali. Nah, banyak pendapat mengenai masalah tim investigasi ini. Banyak sekali masukan dari notaris, PPAT mengenai tim pengawas ini. Nah, kita sekarang menjumpai salah seorang notaris yang masih muda, yaitu notaris Henry Zamora. Itu notaris asal Bekasi yang saat ini berdinas di Kabupaten Subang. Ya, betul. Nah, notaris Henry akan kita tanyakan apa komentar dia mengenai tim investigasi notaris ini, apa yang dia ketahui dan apa masukan dari Henry Zamora mengenai hal ini. Oh ya, Henry sendiri sebelum menjadi notaris berpraktek sebagai advokat. Nah, dari sini tentunya pasti ilmu yang didapat dari pengalaman sebagai advokat bisa mewarnai pandangan dia mengenai tim investigasi notaris, yang kalau kita lihat tim investigasi ini seperti lembaga penyelidik. Jadi tugasnya hanya menyelidik, tidak melakukan penyidikan. Nah, bagaimana Mas Henry kira-kira menurut Anda? Jadi kalau saya pribadi pribadi sebagai notaris, takut saya dengan bahasa investigasi itu. Sebab investigasi itu dia merujuk kepada bahwa notaris ini telah atau paling tidak diduga melakukan satu pelanggaran ataupun kejahatan yang sudah pasti di dalamnya. Beda halnya dengan pengawasan, artinya notaris diawasi gitu. Ketika nanti notaris tersebut sudah diperingati, dia diawasi dan diperingati, kemudian dia diberikan sebuah sanksi. Jadi Anda bilang bahwa istilah atau terminologi investigasi dengan pengawasan itu beda. Lebih bahasanya lebih tajam kepada investigasi. Investigasi lebih mengarah seperti hampir terjadi. Ya, betul. Bahwa notaris tersebut telah melakukan satu pelanggaran atau kejahatan. Kalau pengawasan belum tentu. Nah, ini sebetulnya bukan sebuah koreksi kepada kementerian. Jadi kalau bisa terminologi dari investigasi itu dicarikan sebuah padanan kata yang memang tidak mempunyai satu konotasi yang tadi notaris itu seakan-akan atau seolah-olah sudah sebagai orang yang terduga. Artinya investigasi itu konotasi salah dalam tanda kutip. Betul. Nah, kalau seandainya bahasanya mensupervisi, lebih baik terminologinya juga diganti. Gitu. Terminologinya bukan sebagai lembaga investigasi. Kita tahu
terminologi investigasi itu kan lebih banyak kepada pidananya sebetulnya, sementara kita posisinya sebagai pejabat umum yang memang melayani Betul. masyarakat. Seperti FBI, Federal Bureau Investigation. Betul. Jadi orang yang lembaga kriminal. Tim investigasi ini untuk memperbaiki ya, menyempurnakan kinerja dari majelis pengawas maupun dewan kehormatan atau lembaga pengawas notaris. Betul. Menurut UJN. Iya, betul. Jadi Anda hanya tadi mewanti-wanti agar istilah juga disempurnakan lagi. Apakah nanti pemerintah harus melakukan perubahan di mana sehingga tim ini bisa bekerja dengan baik, menyempurnakan pengawasan yang sudah ada, sehingga lama-kelamaan tim investigasi ini akan ditarik lagi, gitu kan? Iya, betul. Dengan harapan lembaga pengawasan yang diadakan oleh UJN itu sudah berjalan dengan sempurna. Betul. Mungkin usulannya apa, misalkan diubah payung hukum atau apa dan sebagainya. Iya, kita kan sama-sama tahu Pak bahwa tim investigasi ini dibentuk sementara ini kan ad hoc. Nah, jadi karena memang sifatnya ad hoc, lebih baik yang paling pertama itu kita optimalkan lembaga pengawasan dengan dewan kehormatan. Nah, saya pikir Untuk etikanya, saya pikir memang ini, jadi notaris ini kan banyak sebetulnya yang mengawasi kinerja ataupun jabatannya. Nah, saya pikir memang kedepannya itu perlu ada sebuah revisi terhadap undang-undang jabatan notaris, di mana revisi ini memberikan sebuah kewenangan yang lebih dan kuat terhadap kinerja ataupun kewenangan majelis pengawas dengan dewan kehormatan itu. Nah, ketika nanti pertama koordinasi antara MPD, MPW dengan MPP, MPN, nah terus juga dengan dewan kehormatan sudah cukup baik kinerjanya. Nah, juga telah diberikan sebuah penguatan oleh undang-undang dalam UJN. Nah, saya pikir nanti betul akan hilang dengan sendirinya lembaga atau tim investigasi yang bersifat ad hoc ini. Nah, kalau seandainya memang kinerja itu sudah cukup baik dan juga kewenangan juga sudah cukup kuat bagi dewan kehormatan ataupun majelis pengawas, tentunya masyarakat tadi yang kita bicarakan dia langsung mengadukan kepada kementerian ataupun langsung kepada menteri, nah sudah tidak lagi. Artinya ke depan itu memang perlu ada sebuah penguatan terhadap kewenangan bagi lembaga pengawasan itu sendiri. Jadi payung hukum ya. Jadi payung hukum ya, betul. Kalau mengenai ini, kalau melihat dari fakta bahwa banyak masyarakat melapor langsung ke kementerian atau ke Kanwil dan sebagainya, berarti masyarakat memandang bahwa kinerja dari lembaga pengawas itu kurang bagus menurut mereka, sehingga mereka melapor aja gitu. Sebetulnya bukan kurang, jadi ini kan kasuistis ya sebetulnya. Kita kan nggak bisa mengambil, jadi hanya ambil sampel satu terus dijadikan sebagai sebuah perumpamaan itu sebuah totalitas dari lembaga atau majelis pengawas. Ini sebetulnya kan kasuistis. Masing-masing di daerah itu kan terbentuk MPD. Nah, MPD itu kan ada beberapa unsur di dalamnya. Nah, mungkin ada beberapa kinerja dari MPD tersebut yang tidak maksimal. Gitu. Maksudnya tidak seluruh daerah tidak, ya? Artinya tidak seluruh daerah sebetulnya. Dan kemungkinan juga masyarakat yang lapor langsung kepada menteri
ataupun kepada kementerian itu tidak terlalu banyak. Hanya saja kan karena memang lapornya langsung kepada pementeri, oh ini ternyata notarisnya banyak yang seperti ini gitu. Mungkin diambil sampel dari beberapa daerah, kemudian dicitrakanlah bahwa memang majelis pengawasnya tidak efektif atau kurang efektif atau tidak bekerja dengan baik. Oleh sebab itu tadi saya bilang, kalau seandainya memang fungsi pengawasan ini diberikan sebuah payung hukum yang artinya yang diberikan sebuah kewenangan yang lebih kuat, kemudian kewenangan tersebut juga diubah ataupun direvisi di dalam UUJN. Nah, secara teknis problematika yang tadi bahwa ada kinerja MPD yang kurang bagus atau segala macam itu akan terbaiki dengan sendirinya. Saya lebih menekankan kepada teman-teman atau rekan-rekan notaris. Jadi lembaga investigasi ini atau tim investigasi ini tentunya dibentuk dengan sebuah kebaikan di dalamnya bagi penyelenggaraan jabatan notaris itu sendiri. Intinya rekan-rekan notaris tidak perlu khawatir, tidak perlu banyak was-was terhadap pembentukan tim investigasi ini. Semuanya dalam kerangka sebuah peningkatan sumber daya ataupun kinerja notaris untuk melayani masyarakat lebih baik lagi. Saya pikir itu.